Anies deg-degan lagi gara-gara Surya Paloh ketemu Erlangga. Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tidak bisa ditebak. Usai Demokrat dan PKS mendukung Anies, harusnya Nasdem merasa lega, tapi entah kenapa Nasdem seolah ada rencana lain yang bikin gregetan. Tanda pertama adalah Surya Paloh yang bertemu Jokowi di istana. Tidak tahu apa yang mereka bicarakan waktu itu. Katanya pembicaraan berlangsung 1 jam lebih, yang sebenarnya cukup lama bagi seorang presiden. Ada yang urgen dan penting kayaknya. Yang kedua, Surya Paloh juga bertamu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan kenapa lebih memilih bertemu ketum Golkar Airlangga Hartarto ketimbang ketum Partai Demokrat atau PKS. Alasan dia adalah Golkar adalah partai prioritas bagi partainya. Dia menyebut ada suatu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambang beringin itu. Baiklah, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini. Jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, kata Paloh. Saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu. Lebih setengah abad rasanya. Baru kemudian ada Nasdem kan? Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, gak salah dibilang alumni Golkar. Itu memang benar adanya. Jadi prioritas katanya lagi. Dan menariknya lagi, pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya pertemuan-pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIB untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Paloh juga membicarakan kemungkinan KIB bisa bergabung dengan Nasdem di pemilu 2024. Apakah akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka jelasnya. Agak ruwet sih, padahal saya pikir Nasdem akan langsung ajak Demokrat dan PKS usai keduanya mendukung Anies. Tapi Nasdem malah masih melirik partai lain sebagai rencana cadangan. Dengan demikian, koalisi perubahan belum ada jaminan 100% bakal terbentuk sebelum ada perjanjian tertulis. Selama masih ucapan di mulut, itu masih berupa lip service saja. Saya punya analisa kenapa Nasdem kembali membuat gelagat yang tidak semestinya dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan seperti perkiraan awal. Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya. Meski sudah berbulan-bulan mengusung Anies, artinya Nasdem jadi kartu mati. Anies tetap santai saja karena dapat untung. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau digait supaya nama Nasdem itu terangkat. Nyatanya salah prediksi.